Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita pembacaan Kitabul Jami', kitab yang berisi tentang hadis-hadis sahih yang berkaitan tentang adab dan etika, yang dimana kita masuk pada bab yang pertama. Kitab ini disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan masalah adab. Babul adab. Berkaitan dengan bab adab di sini, Syekh atau Al-Imam Al-Hafidh membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah berkaitan tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan tentang hak muslim. Kita bacakan hadisnya. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak muslim yang wajib untuk dilaksanakan oleh muslim yang lainnya itu ada 6 hal atau ada 6 perkara. Qila ma hunna ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, yang 6 hal itu apa saja ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila Anda berjumpa dengan saudara sesama muslim, hendaknya Anda mengucapkan salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka
fa'ajibhu. Apabila Anda diundang oleh saudara sesama muslim, maka hendaknya mendatangi undangan tersebut. Dan yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila saudara sesama muslim meminta nasihat kepada kita, maka hendaknya kita memberikan nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila saudara sesama muslim bersin dan dia membaca tahmid alhamdulillah, maka hendaknya kita mendoakannya dengan mengucapkan tashmid, fashammithu yarhamakallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara sesama muslim kita sedang sakit, maka besuklah dia, kunjungilah dia. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal dunia, bertakziahlah untuknya, ya, atau untuk keluarganya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2162. Dikatakan di sini wa idza mata fattabi'hu. Maksudnya, kata para ulama, adalah mengurusi jenazahnya. Mengurusi apa? Jenazahnya. Kata-kata fattabi'hu itu kalau kita artikan secara letterlek, artinya iringilah jenazahnya. Maksudnya, secara khusus kita yang laki-laki mengantarkan jenazah saudara kita sama muslim ke kuburan untuk memakamkannya. Tapi secara umum maksudnya, apabila saudara kita sesama muslim meninggal dunia, maka hendaknya urusilah jenazahnya. Insyaallah satu persatu kita akan bahas berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang perawi hadis ini secara singkat. Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sa'rin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi kurang lebih 3 tahun, tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya berkaitan tentang masalah hakul muslim ini. Arti hak sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang disebut dengan hak itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk diabaikan, sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Itu yang disebut dengan apa? Al-haq. Jadi al-haq itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk diabaikan, sesuatu yang tidak layak untuk ditinggalkan. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini ada 6 hal. Sebenarnya hak muslim itu banyak sekali. Dalam hadis Bara bin Azib disebutkan ada 7. Dalam hadis yang lain lebih daripada itu. Yang jelas disebutkan 6 hal di sini atau pada hadis ini bukan sebagai pembatas. Hak muslim yang hendaknya kita melaksanakannya itu banyak jumlahnya. Di antaranya 6 hal berikut ini. Yang pertama adalah berkaitan tentang salam. Memberikan salam kepada saudara kita
sesama muslim. Banyak sekali dalil-dalil, hujjah-hujjah yang berkaitan tentang masalah salam ini. Di antaranya disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nur ayat 61 dan juga surah An-Nur ayat 27. Surah An-Nur ayat 27 dan surah An-Nur ayat 61. Termasuk juga disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu berkaitan tentang masalah salam ini di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 86. Ayat 86. Ini berkaitan tentang masalah salam. Kita bacakan dalam surah An-Nur ayat 27. Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ya di suatu rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin kepada penghuninya atau pemiliknya, dan izinnya tersebut dengan memberikan salam atau mengucapkan salam kepada penghuninya, dengan mengucapkan salam kepada penghuninya. Dan itu dikuatkan lagi dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nur ayat 61. Allah Jalla wa Ala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan tayyibatan. Apabila kalian masuk di suatu rumah, maka ucapkanlah salam untuk kalian. Maksudnya di sini untuk kaum muslimin yang ada di rumah tersebut. Ya, ucapan salam selamat yang datangnya dari Allah Jalla wa Ala, yang isi salam itu penuh dengan keberkahan dan penuh dengan sesuatu kebaikan. Karena kita tahu ucapan salam itu adalah ucapan yang penuh dengan kebaikan, isinya doa, isinya ya keselamatan. Termasuk juga dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 86. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam, maka hendaknya kalian menjawab yang lebih baik dari salam yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audduha, atau yang sepadan atau yang semisal dengan yang diberikan salam tersebut untuk kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 ayat ini cukup bagi kita menjelaskan bahwasannya salam itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 54. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Hei kalian yang beriman kepada Allah, kalian wahai manusia, tidaklah masuk surga sampai kalian tersebut beriman kepada Allah. Wahai manusia, kalian tidaklah masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tersebut tidaklah dianggap sempurna imannya sampai kalian tersebut saling suka menyukai, saling cinta mencintai, saling senang menyenangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tidak aku sampaikan kepada kalian sesuatu amalan, jika kalian melakukan amalan ini dipastikan kalian itu saling suka menyukai, saling senang menyenangi. Apa itu ya Rasulullah? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian tersebut. Subhanallah. Banyak sekali fadilah dan keutamaan daripada salam ini. Ya. Allah Jalla wa Ala menjadikan salam ini disyariatkan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Huwa tahiyyah allati ja'alaha Allah lil bashar. Ini adalah ucapan selamat yang Allah Jalla wa Ala jadikan dan syariatkan untuk manusia, yang di dalamnya tersebut al-mubarakah at-tayyibah, ucapan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Allah jadikan ucapan salam ini untuk mengikat rasa cinta dan rasa kasih sayang sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Dikarenakan salam akan menimbulkan rasa mahabbah dan rasa cinta. Dengan ucapan salam tersebut juga menguatkan tali persaudaraan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, dan juga saling mengikat kalbu antara orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Maka oleh sebab itu dikatakan para ulama berkaitan tentang masalah memberikan salam ini, wa ibtida'us salam sunnatun. Kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, kita berikan salam, hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu artinya mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Tapi kita rugi kalau kita meninggalkannya. Wa minal jama'ati sunnatun kifayah. Tapi kalau kita berjamaah, kita berlima sedang jalan, berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, satu dari kita sudah memberikan salam kepada saudara kita yang kita jumpai, maka itu hukumnya apa? Sunnah kifayah. Maksudnya apa? Sudah diwakilkan. Asal mulanya setiap individu kita ini yang 5 orang hendaknya memberikan salam kepada saudara sesama muslim yang kita jumpai. Tapi ketika satu dari 5 ini sudah memberikan salam kepada saudara kita yang kita jumpai tadi, maka itu sudah mewakili. Walau sallama ala insanin summa laqiyahu an qurbin sunna ay yusallima alaihi thaniyan wa thalisan wa aktharu wa la yatrukus salam idza kana ala dhannihi anna al musallam la yaghuddu alaihi. Ya, bahwasannya jika sekiranya kita yang memberikan salam kepada saudara kita sesama muslim, setelah itu kita berpisah, kemudian berjumpa lagi dengan waktu yang tidak terlalu lama, maka berikan salam lagi kepada saudara kita sesama muslim tadi untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, atau lebih daripada itu. Kita tadi berjumpa di masjid, kemudian kita ucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim, kemudian masing-masing kita keluar, tahu-tahu kita ketemu lagi di tempat parkiran, ucapkan salam lagi. Dan janganlah meninggalkan salam dikarenakan prasangka kita bahwasannya saudara muslim yang kita berikan salam tadi itu tidak menjawab salam. Tidak, tetap
kita berikan salam. Meskipun kemungkinan dia tidak menjawab salam kita. Tidak mengapa yang demikian. Yang penting kita telah memberikan haknya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim, hendaknya memberikan salam. Hukumnya apa? Sunnah. Wa raddus salam fardu ainin 'alal munfarid wa fardu kifayatin 'alal jamaah. Tapi menjawab salam hukumnya apa? Fardu ain. Setiap individu kita ini kalau diberikan salam oleh saudara kita sesama muslim, hukumnya wajib. Tapi kalau sekiranya ustadz memberikan salam kepada antum di kajian ini, secara hukumnya satu sudah mewakili dengan menjawab salam, sudah cukup. Itu yang disebut dengan apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya asal mula hukumnya setiap individu kita itu wajib menjawab salam. Tapi ketika ada sebagian dari kaum muslimin yang sudah mewakili untuk menjawab salam tadi, maka gugur kewajiban tadi sebatas sunnah saja. Seperti mengurusi jenazah. Asal mula kita katakan kifayah. Ya, maaf. Mengurusi jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu artinya apa? Setiap individu kita tadinya wajib mengurusi itu jenazah. Tapi kalau sudah sebagian kaum muslimin sudah memberikan salam, maka gugur kewajiban tadi sebatas apa? Sunnah saja. Jelas Bapak? Jelas Ibu? Nah, teman-teman kita kesini dulu. Itu kesian yang di sana. Nah, itu masih kosong. Tolong bergerak secepatnya. Antum yang sana kosong, tolong. Taib, antum jangan di pinggir situ. Jalan orang. Itu kosong Bapak-bapak. Tolong ke sana. Taib, jazakumullah khairan. Nah, itu masih kosong. Taib. Taib, kemudian selanjutnya ya, berkaitan tentang masalah salam, banyak sekali keistimewaan dan keutamaan kita memberikan salam tersebut. Di antaranya, kalau seseorang memberikan salam, berarti dia tersebut telah melakukan amalan yang paling baik di dalam Islam ini. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang sahabat laki-laki datang kepada Nabi untuk bertanya, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, di dalam Islam ini amalan apa yang paling the best? Amalan apa yang paling baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am, suka memberikan makan, terutama kepada orang-orang yang memerlukan dan membutuhkan. Yang kedua, wa taqa'us salam ala man arabta wa ala man lam ta'rif, suka memberikan salam kepada saudara sesama muslim, baik orang muslim itu dia kenal ataupun dia tidak kenali. Artinya dia mengerti itu muslim, berpapasan tadi di masjid, dia nggak kenal siapa namanya, tinggal di mana, tapi dia tahu dia muslim. Kenapa? Dia ke masjid. Ketika berjumpa dan berpapasan dengan saudara muslim yang kita kenali, kita berikan salam. Yang kita tidak kenal pun kita ucapkan salam kepadanya. Banyak di antara kita ini, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini baru sanggup untuk memberikan salam hanya kepada orang yang kita kenali saja, yang kita paham namanya dan tinggalnya di mana. Tapi kita ini sangat susah untuk menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan salam kepada saudara muslim yang kita tidak kenali. Itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, bahwasannya akan datang satu zaman nanti yang dimana orang itu
baru bisa memberikan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Dan itu menunjukkan tanda-tanda kiamat sudah ada. Dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah ayyamurra ar-rajulu bil masjidi la yusalli fihi wa alla yusallima illa ala man ya'rifuhu. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat tersebut, artinya di antara tanda kiamat sudah ada, seseorang melewati masjid, sudah datang waktu sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia paham, dia mengerti, tapi bukannya dia mampir ke masjid untuk melakukan ibadah sholat, tapi malah masjid itu dia lewati, menggampangkan, tar nanti deh masjid yang satunya saja, atau nanti gampang deh di rumah saja. Kalau seandainya ada di antara kita punya sifat seperti itu, menggampangkan tentang masalah ibadah sholat fardu, ketika sudah terdengar azan tapi dia tidak mau mampir, berarti kita ini ya telah mendapatkan tanda kiamat sudah ada. Atau yang kedua, wa alla yusallima illa ala man ya'rifuhu, dia tidak mau untuk memberikan salam kepada siapapun kecuali kalau dia kenal. Antum kan kenal satu sama lain, tapi maaf nih, di antara antum yang sudah mengaji nih, mana ada di antara antum berpapasan memberikan salam? Kalau antum kenal baru ahlan wa sahlan, assalamualaikum brother, bukan begitu? Tapi tadi lewat-lewat sekedarnya aja. Subhanallah, ucapkan salam ya ikhwan. Subhanallah, gak kenal, gak mau memberikan salam, padahal dia tahu itu adalah seorang muslim. Padahal kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, kita mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak kenali merupakan tanda keikhlasan dalam beramal untuk Allah Jalla Jalaluhu. Kita kalau kenal pada seseorang memberikan salam, subhanallah, insya Allah ikhlas. Tapi insya Allah juga bisa jadi tidak ikhlas. Mungkin ada maksud yang antum tuju pada saat antum memberikan salam kepada saudara sesama muslim yang antum kenal tadi. Mungkin dia tokoh masyarakat, mungkin dia orang kaya, mungkin dia tersebut adalah pejabat dan seterusnya. Tapi kalau antum memberikan salam kepada orang yang tidak kenal, dipastikan antum ikhlas. Antum tidak ada niatan untuk mendapatkan dunia dari dia sama sekali. Yang jelas antum tahu dia muslim, saya harus jalankan hak saudara sesama muslim. Dan kadang memang aneh, asing di antara kita ini, kalau memberikan salam kepada orang yang kita tidak kenal, dianggap sedeng kita kadang. Kita masuk ke angkot, naik angkot. Kita tahu ada muslim di situ, ada muslimah. Coba antum mengucapkan salam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Minta sumbangan nih. Allahu Akbar. Bukan begitu? Subhanallah. Kita masuk nih di minimarket atau supermarket, kita tahu kasirnya pakai hijab. Kita tahu yang ngangkat barang juga muslim. Ngerti? Coba sebelum masuk, sebelum belanja di minimarket tersebut atau supermarket, antum mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Orang gila mana nih? Subhanallah. Dan itu terjadi dengan antum juga. Tadi beli nasi uduk, nasi ulam, antum tahu yang jualan muslimah, bukan begitu? Antum cuma bilang, Bu, nasi uduk ya 30, Bu, nasi ulam 15 ya, gorengannya 50 ya. Ucapkan salam dulu kek. Nggak ada itu di antara antum itu, bukan begitu? Subhanallah, ya. Ketemu dengan security, Pak, antum tahu security-nya muslim, tapi antum enggan mengucapkan salam. Kenapa? Enggak kenal. Wal iyadzubillah, lagi beda kelas mungkin. Nauzubillah min dzalik. Makanya benar kata Nabi kita Muhammad SAW, Bada'ul Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a.
fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi orang dianggap aneh menjalankannya, dianggap asing untuk melakukannya dan mempraktekannya, dan akan kembali lagi seperti sedia kala sebagaimana awal Islam itu datang. Tapi kalian berbahagialah yang menjalankan amalan tadi yang dianggap aneh oleh sebagian orang. Dulu kita berjenggot, celana cingkrang di atas mata kaki, dianggap aneh, bukan begitu? Ya, subhanallah, kita celana di atas mata kaki, kebanjiran di mana ini? Subhanallah, menghina malah, bukan begitu? Nah, yang sangat perih hati ini, antum sudah mengaji, Bapak Ibu, Masya Allah, kajian tiap hari, tetap saja berpapasan nggak pernah memberikan salam, karena antum menganggap amalan salam ini biasa-biasa aja, bukan begitu? Bukan tauhid ini. Yang lebih nauzubillahnya lagi, kalau itu dilakukan oleh seorang yang antum ikuti, ustadz, kiai, atau alim. Ustadz juga nggak salam sama aneh. Subhanallah. Hati-hati. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, innahu sayati 'alan nas zamanun yakunus salamu fihi lil ma'rifah. Nanti akan datang suatu masa, pada masa tersebut seseorang hanya mengucapkan salam pada orang yang dia kenali saja. Allahu Akbar. Naam, padahal amalan salam ini bisa mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Dalam satu hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu an, berkaitan dengan keutamaan salam yang kedua yang bisa membuat kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam oleh kalian, wa at'imut ta'am, suka memberikan makan, wasilul arham, suka menyambung tali kekerabatan, wasallu bil laili wan nas niyam, dan suka menghidupkan malam dengan ibadah salat malam pada saat manusia tertidur lelap, tadkhulul jannata bis salam, maka masuk surga dengan selamat. 4 amalan tadi. Salam mudah bukan Pak? Nggak pakai fulus, nggak pakai letih antum mengucapkannya, bukan begitu? Memberikan makan sesuai dengan kemampuan kita, gampang. Gak mesti harus traktir di restoran yang mahal, enggak. Kemudian menyambung tali silaturahim, sangat mudah juga. Salat malam juga begitu. Kalau antum melakukan 4 amalan ini, salah satunya mengucapkan salam, masuk surga dengan selamat. Kata para ulama, masuk surga dengan selamat, masuk surga tanpa hisab. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 golongan yang dipastikan Allah menjamin 3 golongan tersebut. Ya, in asya kufiya, jika dia masih hidup, Allah jalla wa ala akan mencukupkan rizkinya, akan Allah tanggung rizki dan nikmatnya dalam kehidupan dunia ini. Wa in mata dakhalal jannah, jika orang ini meninggal dunia maka dipastikan masuk surga. Salah satu dari 3 golongan tersebut yang mendapatkan jaminan Allah Jalla wa ala, wa rajulun dakhala baitahu bis salam, seseorang yang masuk ke rumahnya dengan memberikan salam kepada penghuni rumahnya. Allahu Akbar. Ini adalah satu kenikmatan bagi orang yang suka mengucapkan dan memberikan salam tersebut. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, salah satu fadilah dan keutamaan yang terbesar yang kita dapatkan pada saat kita memberikan salam kepada saudara sesama muslim, masuk surga. Kemudian keutamaan yang ketiga, dengan kita memberikan salam kepada saudara kita sesama muslim,
ini tidak lain untuk menguatkan hubungan saudara kita sesama muslim. Ini yang mengakibatkan ada rasa cinta, ada rasa suka, ada rasa senang kepada sesama muslim. Antum lagi tidak diajak ngomong oleh saudara antum sesama muslim, antum dicuekin, tapi antum sabar menghadapi orang seperti itu. Setiap kali berjumpa dengan orang yang antum anggap tidak suka dengan antum, antum selalu ucapkan salam. Itu membuat hatinya lembut, membuat hatinya tersebut menjadi senang kepada antum kembali. Ucapkan salam. Jangan kalau orang sudah tidak menegur antum, tidak memberikan salam kepada antum, antum balasi. Antum tahu dia tidak suka dengan kita, kita dekati, kita berikan salam. Sampai Allah Jalla wa'ala membuka hatinya, sampai Allah Jalla wa'ala melembutkan hatinya. Makanya oleh sebab itu, annaha min asbabi tahabbi bainal mu'minin. Ucapan salam itu mengakibatkan kita semua ini saling suka menyukai, saling senang menyenangi. Termasuk juga assalam min hukukil ukhuwah al-imaniyah. Dengan mengucapkan salam itu tidak lain untuk menjalankan hak saudara kita sesama muslim. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan berkaitan dengan sifatus salam. Sifat itu artinya tata cara. Tata cara memberikan salam. Yang paling afdal, yang paling utama adalah yang paling panjang. Ya. Yang paling pendek dulu kita balik ya. Sekedar assalamualaikum, itu yang paling pendek. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada lagi yang lebih panjang daripada ini. Kan ada yang lebay, yang berlebihan, lebih panjang daripada yang ketiga ini, yang paling utama. Dia mengucapkan salam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ihsanuhu, dan seterusnya. Tidak boleh. Paling sedikit assalamualaikum, yang sedang assalamualaikum warahmatullah, yang paling panjang dan yang paling afdal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya Ustaz, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin. Ada seorang sahabat melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang berada di majlisnya bersama para sahabatnya ridwanullah ajmain. Kemudian sahabat ini memberikan salam kepada Nabi. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi SAW, waalaikumsalam warahmatullah. Ketika sahabat yang memberikan salam dengan ucapan assalamualaikum sudah meninggalkan majlisnya Nabi, Rasulullah mengatakan asru hasanat. Sahabat kita yang memberikan salam kepada kita tadi dengan sekedar mengucapkan assalamualaikum, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang lagi sahabat yang kedua memberikan salam seperti ini, assalamualaikum warahmatullah. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sahabat ini sudah meninggalkan majlis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan ishruna hasanatan. Sahabat kita tadi yang memberikan salam kepada kita dengan ucapan salam assalamualaikum warahmatullah, dia mendapatkan 20 pahala, 20 hasanat. Kemudian lewat lagi sahabat yang ketiga memberikan salam kepada Nabi dengan ucapan salam seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi SAW, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sahabat ini telah meninggalkan majlisnya Nabi, Rasulullah mengatakan salasuna hasanatan. Sahabat kita yang ketiga tadi yang memberikan salam kepada kita, salam yang paling panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia telah mendapatkan 30 pahala.
30 hasanat. Ya salam. Hadis ini sahih ya. Sedangkan kita yang diberikan salam, kalau bisa menjawab yang lebih baik, atau paling tidak yang sepadan, yang sama sebagaimana saudara kita memberikan salam kepada kita. Hal itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 86. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam, maka jawabilah yang lebih baik daripada dia atau yang sepadan. Assalamualaikum, kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang serupa, yang sama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh kurang. Lebih itu afdalnya. Kurang tidak boleh, atau sepadan. Wala yuzadu ba'dal barakati syai'un. Tidak boleh kita melebihkan setelah wabarakatuh sedikit jua pun. Inda raddi ala salam, ketika menjawab salam tersebut. Walau kana al-mubtadi'u intaha ilal barakah, jika sekiranya orang yang memberikan salam kepada kita menggunakan salam yang panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita jawab yang sama seperti itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, tentang masalah memberikan salam, adab dan etikanya. Istihbabu, ya ini sunnah-sunnah, adab etikanya dalam memberikan salam. Istihbabu tikrari salam salasan idza kana al-jam'u katsiran aw syukka fi sima'il musallami alaihi. Disunnahkan kita mengulangi salam sebanyak 3 kali jika jamaahnya banyak yang ada kemungkinan tidak kedengaran. Tapi kalau seperti kita pakai mikrofon, mukabbirus saut seperti ini, 1 kali sudah kedengaran nggak Bapak Ibu? Sudah kedengaran, cukup. Tapi kalau sekiranya tidak kedengaran, kita ulangi untuk yang kedua kalinya, bahkan untuk yang ketiga kalinya. Atau kita ragu, ucapan salam kita ini didengar nggak oleh saudara kita? Ketika dia tidak ada respon, tidak ada ya reply sama sekali, nggak menjawab sama sekali, kita ulangi untuk yang kedua kali, bahkan untuk yang ketiga kali. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau berbicara dengan satu ucapan atau satu kalimat, beliau ulangi sebanyak 3 kali. Terutama ketika beliau taklim atau mengajar. Ketika beliau merasa audiennya belum paham, belum mengerti, beliau ulangi sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan kita harus mencontoh Nabi SAW itu. Makanya kita tanya, Bapak Ibu sudah jelas, sudah paham? Belum paham, kita jelaskan untuk yang kedua kali, bahkan untuk yang ketiga kali. Wa idza ata qauman fasallama alaihim, ya sallama alaihim salasan. Apabila beliau mendatangi kaum, beliau memberikan salam kan sampai 3 kali. Untuk apa? Menguatkan. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, kenapa Nabi Muhammad itu sampai 3 kali mengucapkan salam ketika datang kepada satu kaum, ketika datang kepada satu masyarakat? Ada kemungkinan karena jamaahnya banyak.
Yang Nabi khawatir ucapan salam yang pertama dan kedua belum sampai ke telinganya mereka, dikarenakan banyaknya jamaah yang ada pada saat itu. Tapi kalau misalnya satu ucapan salam kita itu sudah tersampaikan seluruhnya, buat bapak dan buat ibu, cukup satu kali saja. Wallahu a'lam. Dan yang kedua, adab etikanya ketika mengucapkan salam itu dengan keras. Jangan dengan suara yang lirih, yang tidak terdengar. Wa minas sunnati al-jahru bis salami wa kadzalika araddu. Termasuk masalah sunnah, adab etika dalam memberikan salam dengan terang, dengan jelas, dengan keras. Begitupun juga menjawabinya. Iya kan? Ada orang kadang salam cuma Assalamualaikum. Menjawabinya juga Waalaikumsalam. Seharusnya enggak, apalagi teman kita Masya Allah tabarakallah baru datang, yang kita nanti-nantikan, kan seperti itu. Ya, Ustadz sudah jauh-jauh datang, antum biasa saja. Ya, harusnya kan ketika Ustadz itu datang dengan penuh kebahagiaan berjumpa dengan antum, Ustadz itu mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum pun menjawab dengan penuh kebahagiaan juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kadang ada orang kena mungkin menganggap diri lebih wibawa, lebih punya dignity, lebih punya kehormatan, dan seterusnya di masyarakat. Kadang ketika Assalamualaikum, gak layak begitu. Sunnahnya dia memberikan salam, dan menjawabnya pun juga dengan keras juga seperti itu. Disebutkan walaqad kana hadiyun Nabi SAW fis salam ay yarfa'a sautahu bis salam wa kadzalika fi raddi fala yahsulu bil israri al ajr. Allahu akbar. Termasuk dari petunjuk Nabi dan ajaran Nabi ketika berkaitan dengan salam, beliau mengangkat suara beliau ketika mengucapkan salam, mengeraskan suaranya. Begitupun juga ketika menjawab, mengeraskan suaranya, hingga kita yang memberikan salam, suara kita, ucapan salam ini terdengar ke telinga saudara kita. Begitupun juga yang menjawab si salam tersebut terdengar oleh kita yang memberikan salam kepadanya. Kiranya dia menjawab secara lirih, tidak keras, padahal tidak ada alasan kenapa sampai seperti itu, maka dia tidak dapat pahala sama sekali. Dia tidak dapat apa? Pahala. Kecuali ada sebab. Antum masuk ke rumah antum, Assalamualaikum, istri antum jawab Salam. Bayi kita lagi tidur, jangan kencang-kencang. Ada alasan. Kalau ini nggak ada alasan sama sekali, cuma sekedar untuk menunjukkan jaimnya saja, nah ini nggak boleh begitu, seperti itu ya. Nah, kadang kalau kita memberikan salam dengan keras, ya, Anda dengar kok, iya, kan kita juga mengukur ucapan kerasnya kita mengucapkan salam tadi. Nah, disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah atau dari athar Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Thabit bin Ubaid rahimahullah, qala ataitu majlisan fihi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Thabit bin Ubaid, ini seorang tabi'in rahimahullah, aku pernah datang ke majlisnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Faqala, Abdullah bin Umar itu memberikan wejangan kepada kami. Salah satu wejangannya seperti ini, idza salamta fa asmi fa innaha tahiyatun mubarakatun tayyibatun. Kalau sekiranya antum atau anda memberikan salam, tolong salamnya itu diperdengarkan, artinya dikeraskan. Karena sesungguhnya salam itu adalah ucapan selamat yang isinya ada keberkahan dan ada kebaikan. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, anna min hadis sallam annahu kana yusmi'u al-musallama ya radduhu alaih. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika menjawab salam memperdengarkan
memperdengarkan salam ini kepada orang yang memberikan salam tersebut. Artinya menjawabinya pun juga dengan keras. Naam, seperti itu. Ya, nahu kana yusmu al-muslima raddahu alaihi. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, wasudilla bil amri bi ifsya'is salam ala annahu la yakfis salam sirran bal yusatu al-jahru. Dari hadis-hadis ini menunjukkan perintah untuk menyebarkan salam tidak cukup dengan ucapan yang lirih, ucapan yang tidak terdengar, sir. Bahkan disyaratkan ketika mengucapkan salam dan menjawab salam itu dengan diperdengarkan, dengan nampak, dengan jelas, dengan suara yang keras. Dan itu pula yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, memberikan salam kepada orang yang umum. Jangan khusus. Kita ini kan dalam posisi berada di tempat yang umum, atau juga kita ini banyak orangnya, bukan 1-2 orang. Kadang di antara antum itu, karena mungkin itu ustadz yang dia kenal banget, yang sangat dia sayangi dan sangat dia cintai, dia cuma mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz." Bukan begitu? Padahal di sini banyak jamaah, terutama waktu pertanyaan. Ucapkanlah yang umum, "Assalamualaikum warahmatullahi." Tidak mengkhususkan, dikarenakan di situ banyak saudara kita sesama Muslim. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma tadi, bahwasanya kita memberikan salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tidak kenal. Sifatnya apa? Ta'mimus salam. Kita berikan salam ini kepada orang secara umumnya dari kalangan kaum muslimin, baik kita kenal ataupun dia tidak kita kenal. Seperti itu. Nah, ini kesalahan bagi kita. Kadang kita mengucapkan salam kepada yang kita kenal saja, apalagi dengan menyebutkan namanya. Ya, "Assalamualaikum warahmatullahi ya akhi." "Assalamualaikum ya fulan." Gak boleh. Di situ ada kaum muslimin yang lainnya, kita ucapkan salam secara umum. Seperti itu. Yang keempat, adab etikanya dalam memberikan salam, disunnahkan yang datang memberikan salam kepada orang yang didatangi. Ana datang, antum sudah ada di sini, analah yang memberikan salam kepada antum, bukan antum yang duduk ini. Bukan begitu? Berdasarkan hadis yang lumayan panjang tentang 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk meminta maaf kepada Nabi SAW dikarenakan tidak ikut pada peperangan Tabuk tersebut. Pada peperangan Tabuk tersebut, ya, mereka mendatangi Nabi di masjid. Kemudian mereka bertiga inilah yang memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan, ya, ja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabaqa qissatu salasa alladzina ja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-awwal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala al-akhar assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa qala al-thalith assalamu alaikum. Jadi Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi, dia mengucapkan salam. Murarah bin Rabi mendatangi Nabi, dia mengucapkan salam. Hilal bin Umayyah juga begitu, mengucapkan salam. Dari sini kita katakan bahwasannya kita yang didatangi inilah, ya, yang diberikan salam. Orang yang kita datangi itulah yang kita berikan salam. Artinya kita baru datang, ana misalnya sebagai ustadz sekalipun, antum sudah menunggu ana di sini. Yang punya hak untuk memberikan salam yang pertama kali siapa? Yang baru datang. Seperti itu, untuk memberikan salam kepada yang sudah hadir. Kemudian adab etika yang selanjutnya, yang keempat, yang kelima. Nah, hendaknya orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki, yang berjalan kaki memberikan salam kepada orang yang duduk,
Yang sedikit memberikan salam kepada orang yang banyak. Yang muda memberikan salam kepada yang tua. Yang lewat mengucapkan salam kepada yang dia lewati. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu ar-raqibu 'alal mashi. Hendaknya orang yang berkendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id, yang berjalan kaki hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Kemudian yusallimu as-saghir 'alal kabir, yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Wal maru 'alal qa'id, yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana beliau menukil dari Al-Imam Al-Muhalla, disyariatkan orang yang muda mengucapkan salam pada yang tua, karena kedudukan orang yang lebih tua, ya, statusnya lebih tinggi martabatnya, lebih mulia, ya, pangkatnya. Orang yang muda ini diperintahkan untuk menghormati, ya, yang tua. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwakkir kabirana, bukanlah golongan kami orang muda yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Sebagai wujud menghormati yang tua, kita yang muda inilah yang memberikan salam terlebih dahulu kepada yang tua. Dan kalau kita yang muda memberikan salam kepada yang tua, berarti menunjukkan tawadhu'nya kita di hadapan orang yang lebih tua. Taib jika kita berpapasan sama-sama tua, sama-sama muda, maka yang lebih duluan siapa? Yang lebih baik. Kata Nabi SAW, al-mashiyani idza jatama'a fa ayyuhuma bada'a bis salam fahuwa afdal. Dua orang yang saling berpapasan, jika keduanya berjumpa dan bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam, itulah yang lebih utama. Nah, jadi kesimpulannya ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, kalau sekiranya kita ini merasa muda, berikanlah salam terlebih dahulu kepada yang tua. Kalau kita ini dalam kondisi berkendaraan, kebetulan melewati teman-teman kita, saudara kita sama muslim yang berjalan kaki, kita buka jendela, ya, atau kaca jendela mobil kita dengan memberikan salam kepadanya, atau dengan isyarat kalau sekiranya dia tersebut bisa melihat kita di dalam mobil tersebut, ya, paling afdal itu kita buka. Kalau memang tidak ada masalah kalau membuka kaca jendela mobil tersebut. Kita yang sedikit, beberapa orang memberikan salam kepada yang banyak. Now, jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka hendaknya ucapkanlah salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Yang muda nggak paham-paham, kita yang tua menunggu nih agar dia memberikan salam kepada kita. Ternyata karena dia itu kurang mengaji atau memang tidak mengerti, kitalah yang tua ini mengalah. Berikanlah salam kepada yang muda tadi. Kalau sekiranya yang berjalan kaki tadi melewati orang yang duduk tidak memberikan salam, mungkin husnudzon kita dikarenakan dia tidak mengerti tentang din dan agama. Kita yang duduk inilah yang mengucapkan salam terlebih dahulu, tidak mengapa yang demikian. Bukan diam-diaman. Kenapa? Yang paling pentingnya itu salam itu tersebar, salam itu dijalankan, itu yang paling pentingnya. Maka oleh sebab itu hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam itu tidak ditinggalkan. Jadi ketika itu terjadi, hendaknya yang tua memberikan salam kepada yang muda, yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak, atau yang banyak memberikan salam kepada yang sedikit.
dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam itu tetap ada. Bagaimana selanjutnya, adab yang selanjutnya? Jika yang diberikan salam adalah jamaah, banyak orang, maka hukumnya menjawab salam adalah hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Saya sedikit memberikan salam kepada antum, antum menjawab salam, hukumnya apa? Fardu kifayah. Asal mulanya setiap individu antum wajib untuk menjawab. Tapi kalau sebagian saja, bahkan satu orang saja yang menjawab salam anak, sudah terwakili untuk jamaah yang lainnya. Makanya kalau ustadz lagi asyik kajian, antum baru datang karena terlambat, antum nggak perlu mengucapkan salam kepada jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti antum mengucapkan salam ketika antum duduk, siapa teman yang dekat duduknya antum itu, ucapkan salam kepada dia. Dengan dia menjawab salam tersebut sudah mewakili kita seluruhnya. Kan ada orang kadang, subhanallah, mungkin dia kenal sama tuh ustadz, atau mungkin dia merasa lebih hebat daripada kita ini, kadang main salam saja padahal kajian lagi berlangsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kan kita mau tidak mau menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu? Nah, maka oleh sebab itu caranya, alangkah baiknya kita katakan antum datang langsung duduk. Yang lebih mengerikan lagi di antara antum itu pingin selamat, Assalamualaikum, sudah dengan suara teriak, dia selamat satu-satu, semua diselamani, akhirnya terhenti nih kajian. Bukan begitu? Allahu Akbar. Kadang kan begitu. Nah, maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, adabnya seperti itu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, yujzi'u anil jamaah idza marru ayusallima ahaduhum wa yujzi'u anil julus ayarudda ahaduhum. Ya, sudah cukup bagi jamaah sekelompok orang jika mereka lewat, maka salah seorang dari mereka memberikan salam, dan sudah dianggap cukup salah seorang dari sekelompok orang yang duduk membalasi salam tersebut. Kita berlima, satu di antara kita yang berlima ini sudah memberikan salam, sudah mewakili. Kemudian antum yang diberikan salam ada 10 orang atau 20 orang, kemudian beberapanya sudah menjawab kita salam, sudah cukup yang demikian. Dikatakan hadis ini sahih, ya, dalam kitab dalam Sunan Abi Daud, hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab sunannya pada nomor hadis 5210, dan dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, hadza hadisun sahih, ini hadis yang sahih. Dan juga dijelaskan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam jilid yang ke-7 halaman yang ke-8, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa hukum jamaah orang yang jumlahnya banyak untuk memulai salam adalah sunnah kifayah. Jika satu sudah mengucapkan, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Namun jika satu jamaah diberikan salam, maka membalasnya dihukumi fardu kifayah juga. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya. Di sini disebutkan ada satu masalah. Wa idza kana hunaka masyiyani summa hala bainahuma hailun ka syajaratin aw jidarin wa nahwi dzalik fayushra'u lahum as-salamu walau taqarrara dzalika marrat. Jika sekiranya ada dua orang yang saling berpapasan, setelah dua-duanya saling memberikan salam, kemudian mereka terpisah oleh sesuatu, entah pohon atau tembok atau yang sejenisnya, kemudian dia berjumpa lagi, maka hendaknya mereka saling mengucapkan salam lagi.
walaupun berulang-ulang yang demikian. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi. Jika salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, maka hendaknya dia memberikan salam untuknya. Apabila dia dipisah oleh pohon, oleh tembok, oleh batu, kemudian berjumpa lagi dengan saudara sesama muslim tadi lagi, maka ucapkan salam lagi. Nah, kemudian masalah yang kedua, apakah boleh mengucapkan salam seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya? Bolehkah seseorang memberikan salam kepada lawan jenisnya yang itu bukan mahramnya? Kalau mahramnya, ibunya, ya, kakak perempuannya, adik perempuannya, anak perempuannya, maka tidak mengapa ini demikian. Tapi kalau bukan siapa-siapanya dia, bukan mahramnya, maka di sini para ulama terjadi perdebatan yang begitu luar biasa hebatnya. Kesimpulannya adalah, ya, dikatakan oleh para ulama bahwasannya amal kabira, ya, fala ba'sa wa amma syaba fala tastantiqu. Kalau kita memberikan salam kepada perempuan yang ajuza, yang kabirah, yang tua, maka tidak mengapa yang demikian. Adapun anak muda atau perempuan yang masih belia, cantik lagi, ya, kemudian membuat hati ini tertarik, maka janganlah kalian mengucapkan salam kepadanya. Naam, disebutkan wa yukrahu ayyusallima ala imra'atin ajnibiyatin illa an takuna ajuzan aw barzatan. Makruh kita laki-laki memberikan salam kepada perempuan yang bukan mahram kita, kecuali kalau perempuan tersebut sudah tua. Kalau perempuan itu sudah tua, maka tidak mengapa yang demikian. Adapun memberikan salam kepada mahram kita, itu kembali kepada hukum sunnahnya, ya, karena dia mahram kita, seperti ibu kita, kakak kita yang perempuan, adik kita yang perempuan, anak kita yang perempuan, istri kita, maka sunnahnya untuk memberikan salam. Taib. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang makruh untuk memberikan salam, ya. Pertama, wa yukrahu ala talin, dimakruhkan kita. Makruh itu artinya apa? Menurut ulama fiqih al-fuqaha, ditinggalkan dapat pahala, meninggalkan apa? Tidak dosa. Itu hukumnya apa? Makruh, lawan daripada sunnah. Kalau sunnah itu mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Tapi kalau makruh itu meninggalkan dapat pahala, mengerjakan tidak dosa. Dimakruhkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang lagi asyik mengaji, baca Al-Quran. Ya, kita masuk ke masjid ini, ada teman kita lagi fokus banget membaca Al-Quran, maka hukum kita memberikan salam kepadanya apa hukumnya? Makruh. Wadzakirin, orang lagi asyik berzikir, antum berikan salam, hukumnya apa? Makruh. Kecuali mungkin ada hajat yang luar biasa sampai antum memotong zikirnya dia dengan memberikan salam, tidak mengapa, ya kan? Tapi kalau lagi asyik banget, fokus banget dia untuk berzikir, jangan antum ganggu dengan antum memberikan salam kepadanya. Wa mulabbin, makruh kita memberikan salam kepada orang yang lagi asyik talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalak. Sudah biarkan dia talbiyah. Nanti kalau dia sudah selesai baru kita berikan salam. Tapi Ustadz, kalau anda paksakan berikan salam karena ada sesuatu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada alasan, hukumnya makruh. Wa muhadditsin, orang lagi asyik ngobrol dengan temannya, serius banget. Rupanya antum ini kepo, pudul, ingin tahu apa sih yang dibicarakan. Orang sudah di pojokan berduaan begitu, antum bilang, Assalamualaikum warahmatullah. Hukumnya apa? Makruh. Wa khatibin, wa wa'idin, ada ustadz lagi ceramah atau lagi khutbah. Kan ada tuh yang sok kenal kadang, masuk, Assalamualaikum Ustaz, ana hadir. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di mana kita tadi? Kan mengganggu itu. Makanya tadi adabnya yang bagi yang terlambat itu memberikan salam kepada orang yang dekat dengan dia saja, bukan kepada tuh ustadz langsung. Jelas ya? Nah, itu hal-hal yang dimakruhkan kita untuk memberikan salam, ya. Termasuk juga tidak boleh kita memberikan salam kepada orang yang berada di kamar mandi. Ya, tidak boleh memberikan salam kepada orang yang berada di hammam atau di kamar mandi. Ya, orang lagi di kamar mandi, kita cari-cari, kemudian kita ketuk-ketuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan menjawabinya pun juga tidak boleh. Karena assalam itu adalah nama Allah Jalla wa'ala. Naam. Idza kana al-muslim alaihi mushtagilan bil baul. Apabila seorang muslim lagi sibuk di kamar mandi seperti buang hajat, buang air kecil, maka jangan sampai kita berikan salam untuk dia. Naam. Termasuk juga tidak boleh kita memberikan salam atau makruh kepada orang yang lagi asyik berdoa. Kita goda, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lihat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Biarkan dia, selesaikan dulu dia berdoa, seperti itu. Atau juga dimakruhkan seseorang memberikan salam kepada muadzin. Dia lagi azan nih, azan zuhur, antum datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi azan, subhanallah. Ya nggak boleh. Nah, ya, atau orang lagi ngunyah makanan, antum datang godain dia, Assalamualaikum. Takutnya keselak. Sudah biarkan dulu dia makan, asik sudah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan seperti itu. Naam, idza kanatil luqmah fi famihi, makanan lagi di mulutnya, jangan antum berikan salam. Hukumnya apa? Makruh. Tayyib, seperti itu. Naam. Termasuk juga tidak disunnahkan kita memberikan salam kepada orang yang lagi asyik sholat. Sholat dia salat sunnah. Kita bilang Assalamualaikum. Nggak boleh. Meskipun kita katakan itu pernah terjadi. Penduduk Kuba mendatangi Nabi di Masjid Kuba. Rasulullah lagi sholat. Mereka mengucapkan salam. Nabi memberikan isyarat sebagai wujud menjawab salamnya mereka. Tapi aslinya kita memberikan salam kepada orang yang sholat, hukumnya apa? Makruh, tidak dibolehkan yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ikhwan? Nah, kemudian selanjutnya, termasuk makruh juga memberikan salam kepada orang yang lagi asyik tidur untuk membangunkannya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, kecuali kalau ada hajatnya, kenapa dia membangunkan. Termasuk nanti kan kita iktikaf di akhir Ramadan itu, ada yang bangun, ada yang sedang ketiduran, maka kita salamnya kepada yang bangun saja, dan kita menghampiri mereka yang bangun, bukan dari masuk ke masjid sudah keras-keras mengucapkan Assalamualaikum, terbangun orang semuanya. Tidak boleh yang demikian. Wallahu a'lam. Kemudian kita dilarang untuk memberikan salam kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, termasuk agama-agama yang lain. Kata Nabi kita Muhammad SAW,
La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Janganlah kalian tersebut memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau sekiranya mereka tersebut memberikan salam kepada kita, kita jawab apa? Waalaikum. Zaman sekarang kan banyak sekali itu. Entah dia pejabat, entah dia pemimpin perusahaan, kita anak buahnya, kemudian dia apa? Mengucapkan salam. Kita jawab apa? Waalaikum. Kita jawab waalaikum. Nah, Ustadz kalau misalnya berjumpa dengan bos, dengan atasan gimana? Yang normal aja. Good morning, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, baik Pak. Itu aja udah. Jangan mengucapkan salam, karena salam ini khusus untuk kaum muslimin. Tapi kalau sekiranya di situ ada kaum muslimin, ada kafirin, kita kebetulan pejabat, kita kebetulan memimpin satu perusahaan, kita memimpin rapat, di situ ada kaum muslimin, ada kafirin, kita boleh mengucapkan salam. Tujuan salamnya kita itu untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu an, yang dimana Rasulullah pernah membesuk sahabat yang mulia yang sedang sakit, Sa'ad bin Ubadah. Kebetulan Sa'ad bin Ubadah itu kaumnya ada yang masuk Islam, ada yang belum masuk Islam. Waktu itu Sa'ad bin Ubadah sedang sakit. Di situ ada yang muslim, ada yang kafir. Rasulullah mengucapkan salam kepada siapa? Sa'ad bin Ubadah ini. Nah, kemudian selanjutnya, jawazus salam bil isyara li udhrin. Kalau teman kita jauh, kita suara juga pas-pasan, boleh kita mengucapkan salam sambil mengangkat tangan seperti ini. Tapi kalau cuma sekitin doang, hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Ini seperti ala-ala Yahudi, seperti itu. Jadi kita mengucapkan salam sambil mengangkat tangan karena teman kita jauh. Assalamualaikum. Teman kita juga menjawab waalaikumsalam sambil begini-begini. Tidak mengapa yang demikian, asal salamnya diucapkan, bukan begini doang ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Sekarang pertanyaan, kalau rumah kosong, apakah disunnahkan juga kita mengucapkan salam? Kita katakan iya. Tapi salamnya seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang itu ada dalam kitab Adabul Mufrad pada nomor hadis 1055 dari athar Abdullah ibnu Umar. Kata Abdullah ibnu Umar, "Idza dakhala al-baita ghairu maskuni falyaqul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin." Apabila salah seorang dari kalian ini masuk ke rumah yang tanpa ada penghuninya, maka hendaknya dia mengucapkan salam begini, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sama-sama, saya dulu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Naam, salam ketika masuk ke rumah hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah ya, bukan wajib. Assalam inda dukhulul bait mustahabbun la wajib ya. Bahwasanya salam ketika masuk ke rumah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Sawaun kana fil bait ahad amla. Baik di rumah itu ada orang ataupun tidak ada orang. Seperti itu. Nah, tapi ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ya, itu berkaitan tentang masalah salam, ya. Kemudian berkaitan dengan masalah salam ini adalah bagian daripada hak saudara kita sesama muslim. Kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim, maka pada saat itu kita telah menjalankan haknya. Alhamdulillah, pada hari ini satu pembahasan berkaitan dengan hak muslim sudah kita selesaikan, yaitu memberikan salam kepada saudara kita. Idza laqitahu fasallim alaih. Insyaallah nanti pada bulan yang akan datang kita akan lanjutkan berkaitan tentang masalah hak muslim ini.
Tinggal tersisa 15 menit lagi. Jika sekiranya ada pertanyaan, fayatafaddal masykuran. Silakan. Ustadz, jika ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, ucapan apa yang harus ana jawab untuknya? Apa tadi? Waalaikum. Cukup apa? Waalaikum. Ustadz, bolehkah ziarah kubur menjelang bulan Ramadan dan ziarah ya ketika Idul Fitri? Jadi begini, berkaitan dengan masalah ziarah, disunnahkan jika ada alasan yang syar'i, baik laki atau perempuan. Salah satu alasan yang syar'i itu adalah apa? Nabi SAW, ala wa inni nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fazuruha fa innaha tuzakkirukumul maut wa tuzakkirukumul akhirah. Dulu memang aku, kata Nabi, pernah melarang kalian untuk datang ke kuburan, ya, untuk ziarah kubur, karena kalian itu baru masuk Islam. Khawatirnya sisa-sisa kekufuran, sisa-sisa kesyirikan itu masih ada. Nah, sekarang ini kalian sudah mantap tauhidnya, akidahnya. Silahkan kalian itu datang atau ziarah ke kuburan jika tujuannya itu untuk apa? Atau ziarah yang sifatnya yang lainnya, yang alasan yang dibolehkan, menyolatkan jenazah yang belum kita solatkan. Kebetulan kita memang sejaman dengan dia, dalam artian kita baru paham, baru mengerti teman dekat kita itu atau orang yang kita kenal itu meninggal dunia. Pak, yang biasa duduk di depan meja ini kemana Pak beliau? Kata antum udah meninggal Ustaz. Kapan? Ketika Ustaz umroh kemarin, pekan yang lalu. Allahu Akbar. Antum tahu kuburannya di mana? Tahu Ustaz. Di daerah sini. Ngapain Ustaz? Anda mau menyolatkan jenazahnya. Boleh nggak begitu? Ustadz, bukankah nggak boleh sholat di kuburan? Iya, sholat di kuburan yang nggak boleh itu sholat yang ada ruku dan sujudnya. Semua sholat itu ada ruku dan sujudnya, kecuali sholat apa? Jenazah. Kalau sholat jenazah kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama itu membaca ta'awud dan al-fatihah. Takbir yang kedua ya bersalawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga berdoa ya sepanjang-panjangnya. Takbir yang keempat itu boleh doa boleh tidak. Kalau toh kita ingin baca doanya apa? Allahumma la tahrimna ajarahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam, seperti itu. Nah, adapun ziarah yang tidak diizinkan tadi ya sebelum Ramadan itu tidak dibolehkan. Waktu Idul Fitri juga tidak dibolehkan. Seperti itu. Kalau kita ingin berbakti sama orang tua, waktu orang tua itu masih hidup. Ustadz, orang tua udah meninggal, apa yang anda harus lakukan? Kata Nabi apa? Ya, as-salatu alaihima wastighfaru lahuma. Selalu mendoakan kedua orang tua tersebut, mintakan ampunan dari Allah agar kedua orang tua itu diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Ya, doa yang biasa kita baca dan biasa dibaca oleh anak dan cucu kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita baca setiap kali kita berdoa untuk kemaslahatan diri kita. Kita sisipkan doa tersebut. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua apa? Sedekah atas nama orang tua antum yang sudah meninggal dunia, sampai pahalanya bermanfaat buat mereka. Ya, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah datang kepada Nabi dalam kondisi menangis. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha. Ana punya umi telah meninggal dunia. Pada saat umi meninggal, aku nggak ada di tempat ya Rasulullah, lagi safar ya Rasulullah. Kemudian sahabat Sa'ad bin Ubadah ini bertanya, ya Rasulullah, apalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Jika sekiranya aku bersedekah atas nama umiku, apakah umiku dapat pahalanya? Kata Nabi, na'am, dapat pahalanya dan bermanfaat buat uminya. Kata sahabat Sa'ad bin Ubadah, kalau begitu ini kebun kurma yang sebentar lagi siap untuk dipanen,
aku sedekahkan atas nama Umi, atas nama ibuku. Dan itu dikuatkan dalam hadis Abu Hurairah. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna abi taraka malan walam yusi, ya, bahwasannya abahku meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak, ya, tapi beliau belum berwasiat, tidak berwasiat. Ini anak yang baik kan, anak yang baik. Dia ingat kondisi orang tuanya, tidak seperti anak zaman sekarang ini. Orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, alhamdulillah abah orang baik, abah orang baik, tapi nggak pernah memikirkan tentang abahnya yang sudah meninggal dunia. Ini anak sayang sama abahnya, meninggalkan harta yang banyak, senang dia, tapi dia ingin harta yang ditinggalkan banyak tadi itu ada manfaatnya juga buat abahnya. Dia datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, in tasaddaqtu lahu hal yukaffiru anhu, jika aku bersedekah atas nama abahku, apakah bisa menghapuskan dosa aku? Kata Nabi, na'am, ya, bisa menghapuskan dosa abahnya. Nah, termasuk juga badal haji, badal umrah, ya, itu tidak lain sebagai cara kita untuk apa? Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk juga menyambung tali silaturahim, ya, kita tetap sambung tali kekerabatan, tali pemilih kepada om dan tante kita. Jangan kita rajin silaturahim itu kalau abah umi kita masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia, kita tinggalkan amalan baik tadi, tetap sambung. Itu cara kita untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Termasuk juga menghormati teman-teman kedua orang tua kita, bukan datang ke kuburannya, sudah habis yang demikian. Nah, kalau antum ingin bermanfaat, lakukanlah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang sudah saya sampaikan tadi. Wallahu alam bissawab. Ustadz, ada seorang perempuan yang baru diceraikan oleh suaminya. Kemudian atas perjanjian dari pihak pengadilan, kemudian sang suami itu ya diwajibkan oleh pihak pengadilan untuk membagi hasil atau dalam artian menghadiahkan sesuatu kepada mantan istrinya. Apakah penghasilan mantan suami tersebut yang memberikan hadiah kepada mantan istrinya itu halal? Halal enggak? Dia akan memberikan hadiah. Halal ya, seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anaknya wajib dia. Dari istri dari perempuan ini misalnya ada anak, dia wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, berhubung dia tahu mantannya ini memang baik banget mengurusi anak-anaknya tadi itu, maka dia berikan hadiah juga. Halal enggak hadiahnya? Halal, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, bolehkah kita memberikan salam ketika ceramah atau pidato atau menyampaikan sesuatu dengan salam agama orang lain? Tidak boleh, haram. Kita memberikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau di situ ada kaum muslimin, kalau di situ tidak ada kaum muslim, kita kebetulan menyampaikan sesuatu wejangan, kita mengucapkan apa? Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Atau misalnya kebetulan kita pemimpin dari satu cabang olahraga, sepak bola. Salam olahraga, salam sepak bola. Boleh nggak? Boleh saja, karena kita tahu yang di hadapan kita muslim. Tapi kalau sekiranya di situ ada satu saja muslim, boleh kita mengucapkan salam. Bukan bawa salam agama orang lain. Enggak boleh yang demikian. Haram ya, seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan dunia, salam olahraga, salam sepak bola, ya, atau apa ya, berkaitan dengan dunia ini, tidak mengapa yang demikian. Ya, tapi salam agama itu haram, tidak bolehkan
yang demikian. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya? Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.